Selamat datang di Bisakok, di mana kisah nyata tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membangkitkan semangat. Bayangkan ini, setelah memberikan segalanya untuk menyelamatkan rumah keluarganya, seorang anak perempuan diberitahu untuk tidak pernah kembali lagi. Inilah kisah Nadira Anjani, perempuan yang dipuji dalam diam, namun diucapkan dengan lantang, hingga akhirnya berkata, "Cukup. Apa jadinya bila ATM keluarga tidak mau diam dan memilih hidup sendiri?" Ini bukan sekedar cerita. Gainimas ini adalah sebuah semencerawan. Dan ini mungkin memberi Anda keberanian untuk membebaskan diri juga. Aku berbaring telentang di sofa kecil di apartemen baruku yang disewa di sisi timur Atlanta. Satu tangan memegang secangkir teh panas, tangan lainnya bertumpu pada dahiku, seolah berusaha menghilangkan rasa pusing akibat membanjirnya pesan teks. Layar ponselku berkedip di meja kopi. Telepon dari Bu Kartika, Pak Raka Mahendra, bahkan Kenzo Ramadan, adikku. Tiga nakono semang sementai terlinsaf tulang-uling sama putaran tanpa akhir. Seolah-olah 1 detik keheningan lagi, dariku akan membuat ponsel meledak karena kelebihan beban. 6 bulan. 6 bulan sejak saya keluar dari rumah itu. Tidak ada perdebatan, tidak ada air mata, bahkan tidak ada bantingan pintu yang dramatis. Aku diam-diam mengemas beberapa pakaian, laptop lamaku, dan buku catatan keuanganku ke dalam tas ransel yang sudah pudar. Lalu melangkah keluar tepat saat matahari terbenam di balik gedung-gedung di seberang jalan. Tidak ada yang menghentikan saya. Tidak ada yang menanyakan kemana tujuanku. Tidak ada yang membayangkan saya tidak akan kembali. Mereka sudah terbiasa dengan Nadira Anjani, putri yang santai, dapat diandalkan, dan selalu membayar tagihan listrik dalam keadaan darurat. Aku adalah pemecah masalah yang tak kasat mata di balik setiap kekacauan keuangan dalam keluarga. Orang yang turun tangan setiap kali Kenzo Ramadan kehilangan pekerjaan, atau Bu Kartika dan Pak Raka Mahendra lupa batas waktu pembayaran 1 set furnitur baru. Dulu aku berpikir aku kuat, bahwa melakukan semua itu benar, bahwa itu adalah tugasku. Tapi sekarang, di apartemen mungil yang cukup besar untukku dan keheningan ini, aku akhirnya mengerti. Selama hampir 10 tahun, saya mempertahankan sistem yang tidak pernah saya bangun. Sebuah sistem di mana hanya saya yang berjalan sementara, yang lain hanya berdiri di sana. Telepon bergetar lagi. Saya tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah Bu Kartika. Saya sudah bisa mendengar awal pesan di kepala saya. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada keluargamu?" Diakhiri dengan, "Jika Anda masih peduli dengan kami, telepon kembali sekarang juga." Saya tidak mengangkatnya, bahkan tidak meraih teleponnya. Aku hanya menyandarkan kepalaku ke belakang, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan dadaku menjadi sedikit lebih ringan setiap detiknya. Nama saya Nadira Anjani Miller. Saya berusia 28 tahun, seorang analis keuangan yang mendapatkan beasiswa penuh di Georgia State University. Aku dulu percaya bahwa jika aku bekerja cukup keras, terhindar dari masalah, tetap menundukkan kepala, aku akan dikenali. Mencharge namun naksyastan saja. Semakin banyak yang saya lakukan, semakin tidak berarti saya. Dan saat saya berhenti sekali saja, telepon menyala seperti alarm kebakaran. Kenzo Ramadan, 32, putus sekolah setelah 2 tahun bersekolah seni, bekerja sebagai barista, sopir pengiriman, lalu kembali menganggur. Tapi dialah yang punya potensi, sang pemimpi, yang dipeluk Bu Kartika ketika gagal, dan Pak Raka Mahendra yang bertahan bak pahlawan perang yang kembali dari pertempuran. Dan aku Nima yang tidak pernah meninggalkan jejak hutang, tidak pernah merusak satu rencana pun, tidak pernah meminta apapun, entah bagaimana, akhirnya menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya ingat hari saya pergi. Bu Kartika sedang menonton acara TV kesukaannya. Mata Pak Raka Mahendra terpaku pada lembar kerja asuransi mobil, dan Kenzo Ramadan sedang berbaring di sofa dengan konsol gamenya.
Tidak ada yang memperhatikan. Saya berjalan lewat dengan membawa tas. Tidak ada yang bertanya mengapa saya tidak berpakaian untuk bekerja. Tidak satu pun mau kemana. Dan sekarang, setelah 6 bulan diam, mereka mencoba menghubungi saya. Seolah-olah akulah penyelamat yang mereka tinggalkan dan tiba-tiba ingin kembali. Aku melirik ponselku lagi, masih berdengung. Aku tidak mematikannya, biarkan saja berdering. Setiap getaran terasa seperti bukti bahwa saya akhirnya berhasil melepaskan diri dari tali tak kasat mata yang telah mengikat saya selama 1 dekade. Dan staan uitspraak rekornya dalam hidupku, kebebasan berbau seperti sore yang tenang di mana setiap suara hanya milikku. Saya mulai bekerja pada usia 16 tahun, bukan untuk membeli pakaian lucu atau nongkrong di kedai kopi seperti teman-teman saya, tetapi karena saya tahu, jika saya tidak menjaga diri saya sendiri, tidak ada orang lain yang akan menjaganya. Saat teman-teman sekelasku dijemput oleh orang tuanya, aku mengendarai sepedaku sejauh 4 blok menuju toko kue untuk mengepel meja dan mengepel lantai. Kemudian bersepeda pulang setelah gelap. Saya menggunakan gaji pertama saya untuk membeli komputer bekas. Satu-satunya hal yang membantu saya menyelesaikan tugas kelas. Tidak ada yang bertanya, apakah saya memerlukan bantuan. Tidak ada yang bertanya, apakah saya cukup tidur, atau apakah saya sudah makan malam. Namun ketika Kenzo Ramadan membutuhkan laptop baru, meski putus sekolah, Bu Kartika tidak kesulitan membuka kartu kredit dan membelikannya MacBook baru dengan mengatakan bahwa ia membutuhkannya untuk memulai kembali hidupnya. Saya sudah terbiasa dengan logika terbalik itu. Ketika saya melakukannya dengan benar, hal itu diharapkan. Kalau Kenzo Ramadan mengacau, itu karena dia sedang berusaha. Kenzo Ramadan 4 tahun lebih tua dariku, tapi jika kamu melihat keadaan di rumah kami, kamu akan mengira aku adalah kakaknya. Dia selalu punya alasan, selalu dimengerti. Saat berhenti dari pekerjaannya di toko buku karena bosnya terlalu mengontrol, Bu Kartika langsung membelanya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di lingkungan yang beracun. Saat dia salah menaruh mobil yang baru saja diperbaiki Pak Raka Mahendra, hal pertama yang dikatakan Pak Raka Mahendra adalah, "Kecelakaan pasti terjadi, saya." Ketika saya mendapat perjalanan penuh ke negara bagian Georgia, satu-satunya tanggapan adalah, "Tidak bisakah Anda memilih sekolah yang lebih dekat dengan rumah?" Kenzo Ramadan mungkin membutuhkan mobil itu. Saat saya diterima bekerja di perusahaan konsultan investasi terbesar di daerah itu, Bu Kartika hanya bilang, "Itu saja. Dia akan mengantar kami ke dokter." Sejujurnya aku tidak ingat kapan terakhir kali mereka mengatakan bahwa mereka bangga padaku. Mungkin mereka tidak pernah melakukannya. Dulu aku berpikir, kalau aku terus bekerja keras, terus membuktikan diri, mereka pada akhirnya akan paham. Namun semakin aku melakukannya, semakin aku hanya menjadi dompet berjalan. Ketika mereka ingin mengecat ulang rumahnya, bisakah Anda membantu sedikit? Saat Kenzo Ramadan ingin mendaftar kelas seni online. Nadira Anjani, bisakah kamu mendahuluinya sekarang dan kita akan menyelesaikannya nanti? Pada awalnya, saya pikir itu hanya masalah uang sementara. Saya setuju untuk membantu di sana-sini, tetapi di sana-sini berubah menjadi segalanya. Mulai dari tagihan listrik, perbaikan peralatan, hingga uang bensin untuk mobil Pak Raka Mahendra. Saya mengirim uang secara teratur, tidak, terima kasih. Tanya lagi, bulan ini agak ketat, bisakah Anda menambahkan sedikit lagi? Saya mencoba untuk tetap diam, berkata pada diri sendiri bahwa saya membantu, bahwa keluarga harus tetap bersatu. Namun setiap kali aku pulang ke rumah, setelah bekerja selama berminggu-minggu, aku melihat Kenzo Ramadan sedang bersantai di sofa, kaki di atas meja, bermain game. Bu Kartika sedang berada di dapur membuat masakan kesukaannya. Pak Raka Mahendra juga menceritakan kisah yang sama tentang bagaimana anak saya memenangkan lomba seni di kelas 5. Aku bukannya tidak berperasaan. Saya dulu peduli pada hal terkecil.
Tapi satu hal yang tidak bisa lagi saya lakukan adalah menjalani kehidupan di mana usaha tidak terlihat dan kegagalan dirayakan seperti sebuah kemenangan. Saya ingat suatu hari ketika saya memberitahu Bu Kartika bahwa saya sedang menabung untuk membeli tempat sendiri. En desen skend aman ses o mainstreams olos wan yang mian makan senover pubernasun kumurajen. Seorang gadis membeli rumah sendiri. Apakah kamu tidak khawatir orang akan berpikir tidak ada yang mau menikah denganmu? Aku tidak menjawab, tapi saat itulah aku tahu. Saya tidak akan pernah mendapatkan persetujuan jujur mereka. Bukan karena saya kurang baik, tapi karena di mata mereka, Kenzo Ramadan akan selalu didahulukan. Dan aku hanyalah rencana cadangan ketika segalanya berantakan. Als oververantwoorde, mesna pahit, membarat lebih kuat. 6 bulan yang lalu, ketika saya akhirnya keluar, saya tidak menangis, tidak berteriak. Aku baru saja pergi, seperti satu-satunya orang dalam keluarga yang menyadari, jika aku tidak menyelamatkan diriku sendiri, selamanya aku akan menjadi orang yang memegang keseimbangan di dunia yang condong ke pihak orang lain. Saya ingat, bermula dari sebuah pesan dari Bu Kartika pada suatu malam ketika saya masih di kantor. Nadira Anjani, kita baru saja kehilangan tenaga. Pak Raka Mahendra lupa membayar tagihan bulan ini. Bisakah Anda membantu? Aku akan membayarmu kembali besok. Saya tidak berpikir 2 kali mengirim 100 Ramemunya Senmongsur malam itu bersama dengan SMS. Lain kali ingatkan Pak Raka Mahendra untuk membayar sedikit lebih awal. Tentu saja, saya tidak pernah melihat uang sepeser pun kembali. Lalu datang tagihan air, perbaikan kompor gas, suplemen untuk Pak Raka Mahendra. Masing-masing datang dengan alasan yang kedengarannya sangat masuk akal, sehingga akan terasa tidak berperasaan jika mengatakan tidak. Pada awalnya, saya berpikir tidak apa-apa, saya menghasilkan uang yang lumayan. Namun bantuan kecil itu dengan cepat menjadi segalanya. Mereka berhenti bertanya, mereka mulai menugaskan. Minggu ini, kirimkan Kenzo Ramadan 200 komunero. Dia mendaftar untuk kelas Photoshop. Atau Pak Raka Mahendra baru saja menjalani perawatan gigi, harganya mahal, ini info banknya. Saya menjadi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga beranggotakan 4 orang. 2 orang bekerja terus-menerus, dan 1 orang bermain game sepanjang hari. Suatu bulan ketika saya sedang bersiap untuk mengajukan permohonan hipotek untuk rumah pertama saya, Pak Raka Mahendra menelepon. Suaranya tidak tenang, namun tegas. Nadira Anjani, kami sedikit terikat dengan bank. Rumah ini mungkin akan disita jika kita tidak dapat menemukan uangnya dalam beberapa minggu ke depan. Saya terdiam. Rumah itu, meskipun sederhana, adalah tempat saya dibesarkan, di mana saya pernah bermimpi memiliki kantor sendiri. Sebelumnya, impian itu digantikan dengan sofa bed, sehingga Kenzo Ramadan bisa menempatinya kembali untuk sementara. Berapa kebutuhannya? Tanya saya karena sudah tahu jawabannya. Sekitar 990 tahun per bulan, mungkin hanya untuk beberapa bulan. Sampai saya dan Pak Raka Mahendra kembali berdiri dan saya menyetujuinya. Pemindahan pertama terjadi malam itu juga, tepat setelah saya membatalkan deposit apartemen yang saya impikan. Saya akhirnya mengirimkan uang itu bukan untuk beberapa bulan, tapi selama hampir 2 tahun. 2 tahun, total lebih dari 20 pinch. Belum termasuk pengeluaran lain, seperti asuransi mobil, perbaikan atap, atau ulang tahun Kenzo Ramadan. Yang membuatku paling marah bukanlah uangnya. Itu adalah cara mereka bertindak seolah-olah itu normal. Tidak terima kasih. Omundurami damosta yang beronnestins warsage popofobolnya. Tidak mudah sukurakonnya ketika meminta lebih banyak. Perlahan-lahan saya menjadi bank keluarga, tanpa hak untuk mengatakan apapun tentang rumah yang saya lindungi dari penyitaan. Kenzo Ramadan masih belum mempunyai pekerjaan. Saat saya tanya langsung, Bu Kartika hanya bilang, dia sedang berusaha mencari jalannya, Anda tidak harus menekannya. Menekan saya?
yang bekerja 60 jam seminggu untuk menutupi bagiannya, dan sekarang sayalah yang menciptakan tekanan. Saya mulai diam-diam mendokumentasikan setiap pembayaran, setiap tanggal, seperti saya menyimpan buku besar utang untuk klien yang tidak akan pernah membayar kembali. Namun saya tidak pernah bermaksud memintanya kembali, karena saya tahu saya tidak akan pernah melihat 1 sen pun. Setiap kali saya berpikir untuk memutuskan hubungan, pesan lain akan muncul. Punggung Pak Raka, Mahendra kambuh lagi, boleh pesan obatnya? Atau atapnya bocor selama seminggu, tidak ada yang punya uang untuk memperbaikinya. Dan aku akan menyerah lagi. Saya akan mentransfer uangnya lagi. Saya akan menunda semua tujuan pribadi lagi. Saya mulai menghindari aplikasi perbankan di pagi hari, karena melihat saldo yang rendah membuat saya merasa tidak bisa bernapas. Hidupku diatur oleh tagihan orang lain, oleh kebutuhan orang-orang yang tidak pernah berniat untuk berdiri sendiri. Saya tinggal di kontrakan yang sempit, makan mie instan selama seminggu berturut-turut agar bisa mengirimkan uang untuk memperbaiki pintu di rumah yang dijadikan sanggar seni inspirasi Kenzo Ramadan. Lalu suatu hari, saat berdiri di sebuah toko serba ada, saya membuka dompet dan tidak punya cukup uang untuk membeli 1 galon susu. Dan saat itulah aku benar-benar merasakannya. Saya benar-benar kehabisan tenaga. Saya dulu berpikir menjadi kuat berarti memikul semua beban. Namun kenyataannya, saya hanya tenggelam dalam rawa yang disebut berharap mereka akan berubah. Dan saat saya menyadarinya, saya tahu saya harus berubah terlebih dahulu. Minggu sore itu, gerimis mulai turun. Saya baru saja menyelesaikan shift akhir pekan yang panjang, kelelahan, dan hanya ingin mandi air panas dan selimut hangat. Omne menunggu cepatnya. Saya berhenti di toko, mengambil beberapa tas belanjaan, dan berkendara selama hampir 40 menit ke rumah orang tua saya, seperti yang telah saya lakukan selama 2 tahun berturut-turut. Saya berjalan ke dapur dengan tangan penuh tas, salmon, sayuran, beberapa makanan beku. Saat saya meletakkannya, Bu Kartika sudah ada di sana, bukan untuk menyambut saya, tapi untuk berhadapan dengan saya. Nadira Anjani, kita perlu bicara. Sebelum aku bisa menghembuskan napas, dia menyilangkan tangannya. Nada suaranya tajam karena drama. Kita sudah membahas ini, apa yang Anda kirim setiap bulan. Itu tidak lagi cukup. Aku membeku, tidak cukup. Apa yang kamu bicarakan? Pak Raka Mahendra melangkah dari ruang tamu. Suaranya lirih dan berat seperti sedang menyampaikan berita malam. Anda menghasilkan banyak uang. Anda hidup sendiri. Sementara itu, kami berjuang setiap hari. Bukankah itu terasa tidak adil bagimu? Aku memandangi 2 orang yang membesarkanku, dan kini berdiri di sana berusaha meyakinkanku bahwa kenyamanan mereka adalah kewajibanku. Aku menjaga suaraku tetap stabil. Saya sudah membayar hipotek selama 2 tahun. Belum lagi utilitas, obat-obatan, perbaikan atap, semua itu masih belum cukup. Kenzo Ramadan tergeletak di sofa seperti biasa, menimpali dengan santai. Ini tidak seperti kamu kekurangan apapun. Apa salahnya berbagi sedikit? Aku berbalik untuk menatap matanya. Adik laki-laki saya yang berusia 32 tahun, yang belum pernah membayar 1 tagihan pun seumur hidupnya, namun merasa berhak untuk berkomentar tentang apa artinya berbagi. Berbagi itu 2 arah. Kenzo Ramadan, kataku, suaraku lebih dingin dari hujan di luar. Yang pernah Anda lakukan hanyalah mengambil. Bentak Bu Kartika, cukup Nadira Anjani, Anda tidak sopan. Aku menarik napas dalam-dalam, dadaku hampir meledak. Saya tidak sopan karena mengatakan yang sebenarnya. Bibir Bu Kartika menempel pada garis ketat yang sudah kulihat seumur hidupku. Ekspresi yang dia berikan ketika dia ingin mengendalikan segalanya melalui kemarahan belaka. Jika itu menjadi beban yang berat bagimu, katanya, setiap kata seperti pisau, maka kamu bisa keluar dari pintu itu dan tidak perlu repot-repot kembali lagi. Waktu berhenti. Kalimat itu
Andai saja dia tahu betapa seringnya terngiang-ngiang di pikiranku. Tapi kali ini tidak ada yang mencoba menghentikanku. Tidak ada seorang pun yang menyebut saya putri yang baik atau putri pendiam yang berkorban. Mereka tidak menarikku kembali. Mereka hanya mendorong saya ke tepian dan menunggu apakah saya bisa melompat. Aku menjatuhkan tas belanjaan terakhir di atas meja, bahkan tidak repot-repot membukanya. Tidak memasukkan apapun ke dalam lemari es seperti biasanya. Baiklah, kataku, selembut angin, setajam baja, Auskong itu yang undi dirasakan, maka saya mendengar Anda dengan keras dan jelas. Aku pergi. Saya berbalik dan berjalan keluar. Langkahku berat tapi pasti. Tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang memanggil namaku, hanya Kenzo Ramadan yang menggumamkan sesuatu di belakangku. Mungkin sangat dramatis atau semacamnya. Saya keluar dari rumah itu dengan tangan kosong, hampa, tetapi dengan punggung tegak. Hujan membasahi rambutku, pakaianku, tapi untuk pertama kalinya aku merasa ringan. Seolah-olah beban yang kupikul selama bertahun-tahun bukanlah beban, melainkan rantai. Dan mereka akhirnya jatuh. Aku tidak langsung berkendara kembali ke apartemen kecilku. Aku berhenti di sebuah SPBU yang sepi, membuka kontakku, menatap Bukartika, Pak Raka Mahendra, Kenzo Ramadan, lalu perlahan menekan kunci. Pada saat itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya tidak bisa membayangkan kekacauan yang akan terjadi ketika mereka menyadari ATM pribadi mereka tidak bersuara. Tapi aku tahu satu hal yang pasti. Kali ini, aku tidak akan kembali. Bukan karena bangga, tapi karena saya akhirnya belajar bahwa kebaikan tidak ada habisnya. Dan pengorbanan buta hanya mengajarkan orang untuk mengharapkan Anda sebagai default. Apartemen baruku berada di lantai 3 sebuah gedung tua di tengah kota, dengan cat putih, terkelupas, dan lorong-lorong yang selalu berbau kayu tua. Tapi bagiku, itu adalah surga. Tidak ada yang membangunkan saya pada jam 6 pagi untuk menjadwalkan janji dengan dokter. Tidak ada yang mengirim SMS di tengah malam untuk menanyakan apakah saya bisa membayar tagihan bahan bakar. Saya tidak lagi harus berlomba melintasi 3 kabupaten dengan membawa kantong makanan untuk makan malam yang tidak disentuh siapapun. Saya pindah hanya dengan 2 koper dan selimut tua. Namun kelegaannya terbongkar. 6 bulan pertama setelah meninggalkan rumah terasa seperti belajar bernapas lagi. Setiap pagi saya bangun dengan alarm, membuat kopi, membuka jendela, dan membiarkan cahaya masuk. Tidak ada TV yang meledak dari ruang tamu. Tidak ada keluhan Bukartika. Tidak batuk Pak Raka Mahendra pas pulang larut malam. Saya menghabiskan akhir pekan dengan membaca, mempelajari keterampilan baru, dan berjalan-jalan di sekitar Piedmont Park, di mana saya tidak perlu mendekatkan ponsel ke telinga selama 1 jam untuk mendengarkan keadaan darurat lain yang entah bagaimana berarti lebih banyak uang. Saya memutuskan semua ikatan keuangan. Tidak ada transfer, tidak ada pembayaran tagihan, tidak ada janji dengan dokter, tidak ada bahan makanan. Rekening bank saya perlahan stabil. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, saya mulai menabung. Hal sederhana yang tidak pernah terpikir mampu saya lakukan. Namun kedamaian itu hanya bertahan hingga bulan ketiga. Berawal dari SMS dari Bukartika. Nadira Anjani, Pak Raka Mahendra Anda baru saja mendapat surat peringatan dari pihak bank. Sesuatu sedang terjadi. Telepon saya membacanya, meletakkan telepon, dan tidak menjawab. Ambuk Monsparn, saya tidak peduli. Tapi karena saya tahu bahwa tidak ada yang penting dalam hal kesehatan dan keselamatan. Itu selalu tentang uang. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Pak Raka Mahendra, saya menelpon. Kita perlu bicara serius. Situasi rumah tidak bisa ditunda lagi. Saya tidak mengangkatnya. Mereka menelepon lagi setiap hari. Mula-mula suara mereka tenang, lalu memohon, lalu menuduh. Amba Kartikax mengirim SMS.
Apakah kamu benar-benar akan meninggalkan orang tuamu? Kenzo Ramadan meninggalkan pesan suara. Awader harus tahu, ini bukan lelucon. Semua orang sedang berjuang. Saya tidak menjawab. Panggilan telepon terus meningkat dari minggu ke minggu, seolah-olah mereka percaya bahwa jika mereka menelepon cukup banyak, pada akhirnya saya akan menyerah. Saya mengubah nomor kantor saya, memblokir beberapa kontak, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membaca pesan panjang itu. Terkadang paragrafnya panjang, menuduh saya berbeda, tidak berperasaan, dingin. Aku tidak kedinginan, aku sedang dalam masa penyembuhan. Lalu pada suatu Senin sore, saat saya hendak meninggalkan kantor, telepon saya menyala. Itu adalah Kenzo Ramadan. Aku tidak menjawab, tapi kali ini pesan suaranya sudah tidak penting lagi. Itu tajam dan menuduh. Menurutmu obat yang kesal sedang kamu Al-Shad? Merasa bangga pada diri sendiri? Ada demi tidak boleh meninggalkan keluarga hanya karena hidup terasa lebih mudah sekarang. Kalau Bu Kartika dan Pak Raka Mahendra kehilangan rumah, itu salahmu. Saya berdiri membeku di tempat parkir, mengulangi pesan itu 3 kali. Dan saya tidak tahu apakah harus tertawa atau marah. Setelah bertahun-tahun melewatkan makan, ribuan dolar dikirim tanpa ucapan terima kasih. Dan balasan yang saya terima adalah kesalahan. Aku mengangkat teleponku dan perlahan mengetik pesan. Saya telah menutupi bagian saya dan bagian Anda selama bertahun-tahun. Kalau sekarang keadaannya berantakan, mungkin sudah waktunya semua orang bertanya, siapa yang tidak pernah berbuat apa-apa? Saya tidak mengirimkannya, saya menghapusnya. Karena saya harus tidak ada kata-kata yang akan mengubah cara mereka memandang saya. Bagi mereka, aku bukan anak perempuan, bukan saudara perempuan. Saya adalah solusinya. Dan ketika solusinya berhenti bekerja, yang tersisa hanyalah menyalahkan. Aku memasukkan ponselku ke dalam saku dan berjalan menyusuri trotoar yang diterangi cahaya keemasan, merasa sedikit lebih ringan. Belakangan, setelah keluar dari rapat, saya melihat pesan dari Pak Raka Mahendra. Nadira Anjani, kenapa bulan ini cicilannya belum dibayar? Bank menekan kita sekarang. Aku membeku di lorong gedung kantorku. Bukan kejutan yang kurasakan, melainkan rasa dingin. Seperti seseorang menuangkan seember air es ke kepalaku. Saya telah sepenuhnya menghentikan semua dukungan keuangan hampir 6 bulan yang lalu. Tidak ada transfer, tidak ada pembicaraan tentang uang. Namun dia tetap mengirimiku pesan, seolah-olah aku diharapkan tetap membayar cicilan rumah. Tapi yang benar-benar menggangguku adalah cara dia berkata, yang menekan kami sekarang. Aku menggigit bibirku, telapak tanganku mulai berkeringat, firasatku memberitahuku ada yang tidak beres. Dan kali ini, aku tidak akan menebaknya. Tadinya saya akan mencari tahu. Malam itu, setelah menyeduh secangkir teh, aku membuka laptopku dan login ke rekening bank yang aku gunakan untuk mengirim cicilan-cicilan ke yang atas nama Pak Raka Mahendra. Saya belum pernah memeriksanya sebelumnya. Saya selalu percaya bahwa setelah saya mengirimkan uang, uang itu akan digunakan sesuai dengan apa yang mereka katakan. Saya adalah putri mereka. Kenapa tidak? Saya memindai riwayat transaksi dari 2 tahun terakhir. Setiap pembayaran yang saya kirim didokumentasikan tepat, sesuai dengan sennya. Tapi kalimat terakhirnya membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Pembayaran hipotek terakhir dari rekening itu adalah 8 bulan yang lalu, tepat sebelum saya berhenti membantu. Aku mengedipkan mata beberapa kali, berharap aku salah membaca sesuatu. Tapi itu dia, jelas tercantum dalam peringatan bank. Rekening sudah lewat jatuh tempo, 8 bulan. Total saldo, terutang 5,80 sen. Statusnya, berisiko disita. Aku menutup mulutku dengan tangan, mencoba menenangkan napasku sendiri. Apa maksudnya ini? Saya terus mengirimkan uang tepat waktu selama 3 bulan setelah pembayaran terakhir. Kemudian tidak menenggi pengumuman $1 pun untuk hipotek. Saya membuka aplikasi perbankan pribadi saya,
Benar saja, hampir 3 sen dikirim setelah pembayaran terakhir. Hilang, mereka telah menerimanya, tetapi tidak menggunakannya, tidak menjelaskan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Gelombang dingin mengalir di punggungku, bukan hanya kekecewaan, tapi rasanya seperti pengkhianatan, seperti seseorang telah menikamku dari belakang dengan kepercayaan yang kuberikan kepada mereka. Almost saya tidak akan segera menelepon, asalnya perlu lebih seorang yang mencoba. Keesokan paginya, saya menelepon bank. Kali ini sebagai seseorang yang sebelumnya membantu mengatur pembayaran keluarga. Saya dengan tenang menjelaskan kekhawatiran saya bahwa orang tua saya mungkin sedang berjuang dan tidak memberitahu saya. Setelah beberapa verifikasi, perwakilan dukungan mengonfirmasi rekening tersebut belum menerima pembayaran hipotek penuh sejak awal tahun. Sekarang berada di bawah koleksi khusus. Saya mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Dunia berputar di sekelilingku. Tidak ada keraguan lagi. Uang yang saya kirim beberapa bulan terakhir itu tidak digunakan untuk membeli rumah. Jadi kemana perginya? Saya tidak tahu. Tapi itu bukan karena apa yang mereka minta padaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membiarkan lampu menyala, berbaring kaku di sofa, menatap langit-langit. Satu pertanyaan bergema di benak saya. Sudah berapa lama mereka berbohong padaku? Aku memikirkan semua perkataan Bu Kartika. Itu hanya sementara. Sayang, jika bukan karena Anda, kami akan kelaparan. Pak Raka Mahendramu khawatir sekali. Tolong bantu kami melewati ini. Dan kemudian aku teringat sorot mata Kenzo Ramadan pada hari aku keluar. Bukan penyesalan, tapi ketakutan. Bukan karena saya akan pergi, tapi karena sumbernya sudah mengering. Aku mengangkat ponselku dan mengetik pesan pada Pak Raka Mahendra. Saya baru saja berbicara dengan bank. Mereka mengatakan hipoteknya sudah lewat 8 bulan. Saya terus mengirim uang. Jadi apa yang terjadi? Tidak ada balasan. Tidak segera. Namun 15 menit kemudian, telepon berdering. Bantuan penelepon Pak Raka Mahendra. Saya tidak menjawab. Aku duduk di sana, mendengarkan nada deringnya bergema seperti hantu dari masa lalu yang pernah kupercayai secara membuta, namun kini akhirnya berbicara sendiri. Panggilan ketiga datang pada jam 10 malam. Aku menatap layar, tanganku dingin, hatiku diliputi badai amarah dan patah hati. Saya tahu jika saya tidak mengangkatnya, mereka tidak akan berhenti. Dan kali ini, saya siap untuk mendengarkan, tetapi juga siap untuk berbicara. Saya menekan jawaban. Nadira Anjani, ini Pak Raka Mahendra. Suaranya lirih dan tegang. Jadi saya rasa Anda sudah mengetahui tentang bank tersebut. Aku menjaga suaraku tetap tenang. Saya tidak hanya mengetahuinya, saya memastikannya. Hipoteknya terlambat 8 bulan. Stiem terus mengiris uang, jadi kemana perginya? Dia berhenti, lalu menghela nafas. Aku tahu kamu marah, tapi bukan itu yang kamu pikirkan. Aku tersenyum setengah pahit. Tidak seperti yang saya pikirkan, saya mengirim uang untuk rumah itu. Rumah itu tidak dibayar. Bagian mana yang tidak saya pikirkan? Saat itulah Bu Kartika meraih telepon tersebut. Nadira Anjani, jangan berani-berani bicara seperti itu pada ayahmu. Dia berteriak, suaranya melengking, nyaris geram. Adami tak memahami situasinya. Semuanya berantakan sejak kamu pergi. Aku memicingkan mata. Pergi? Atau ketika saya berhenti membayar agar semua orang bisa hidup nyaman. Kamu jangan bicara seperti itu kepadaku, bentak Bu Kartikaku. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Kenzo Ramadan kehilangan pekerjaannya. Punggung ayahmu bermasalah, rumah berantakan, dan kamu. Anda baru saja memunggungi kami. Tidak Bu Kartika, kataku sambil merendahkan suaraku. Saya berbalik setelah Anda menghabiskan setiap dolar terakhir dari saya dan masih memiliki keberanian untuk mengatakan itu tidak cukup. Saya tidak berkewajiban mendanai pilihan buruk Anda yang berulang kali. Dia terdiam selama beberapa detik. Kemudian suaranya kembali bergetar. Masuk ke dalam isak tangis yang sudah biasa. Nadira Anjani, kita keluarga.
Keluarga seharusnya saling membantu. Aku memotongnya untuk pertama kalinya, tidak membiarkan dia mengendalikan emosiku. Bantuan ada batasnya, Bu Kartika, dan saya diperlakukan seperti ATM gratis selama bertahun-tahun. Parahnya, uang yang saya kirim malah tidak terpakai sesuai klaim Anda. Anda berbohong kepada saya. Jedanya begitu lama, sehingga saya pikir dia menutup telepon. Lalu terdengar suara Kenzo Ramadan. Anda melakukan hal ini di luar proporsinya. Mereka hanya butuh sedikit waktu. Dan Anda bertindak seolah-olah seluruh dunia berhutang sesuatu kepada Anda. Aku tertawa. Dunia tidak melakukannya, tapi rumah ini pasti melakukannya. Kamu egois, desis Kenzo Ramadan. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Jawabku lembut, suaranya seperti es. Sebelumnya, saya hanya bodoh. Nadira Anjani, jangan bicara seperti itu. Pak Raka Mahendraku kembali bicara. Nadanya pelan, letih. Kita mengacau, oke? Tapi hanya kamu yang kami punya. Kami akan membayarmu kembali, aku janji. Aku tertawa kering dan tanpa kegembiraan. Welcome to Percentage akan hal itu. Keheningan panjang lainnya. Anda tahu, jika Anda tidak membantu, kami bisa kehilangan rumah, katanya. Kita akan kehilangan segalanya. Aku mengencangkan cengkeramanku pada telepon. Dadaku terasa berat, tapi kata-kataku keluar dengan jelas. Kalau begitu hilang, itu bukan tanggung jawabku lagi. Nadira Anjani tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa pergi setelah didorong hingga batas kemampuanku? Saya memotongnya. Saya telah menghidupi keluarga ini selama hampir 1 dekade. Sementara Kenzo Ramadan duduk-duduk membakar uang dan menghakimi saya. Dan sekarang, saat aku berhenti, akulah yang tak berperasaan. Bu Kartika kembali menangis. Kenzo Ramadan menggumamkan sesuatu di telinganya. Pak Raka Mahendra mulai memohon, tapi aku tidak mendengarnya lagi. Suara mereka bergema seperti hantu dari dunia yang bukan lagi milikku. Aku menarik napas dalam-dalam. Obok tuh sudah membatut, bukan karena aku yang kejam, untuk karena aku tuh sudah berbuat lebih dari cukup. Kalian semua perlu belajar bagaimana hidup tanpaku. Hanya itu yang aku tinggalkan. Dan saya menutup telepon, bukan dalam kemarahan, dalam damai. Setelah panggilan telepon terakhir itu, saya mematikan telepon saya dan meninggalkannya di meja selama 3 hari penuh. Tidak ada SMS, tidak ada panggilan, tidak ada ancaman, tidak ada isak tangis palsu. Hanya diam, dan aku belum pernah merasakan keheningan yang begitu manis. Keesokan paginya saya bangun pagi-pagi, membuat secangkir kopi untuk diri saya sendiri dan melangkah keluar ke balkon. Menyaksikan kota perlahan-lahan terbangun di bawah sinar matahari keemasan yang lembut. Apartemenku kecil, biasa-biasa saja, langit-langitnya agak rendah, lantai kayunya berderit di bawah langkahku. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tempat ini benar-benar milikku. Dan tidak ada yang mengetuk pintu untuk meminta uang, tidak ada yang membuatku merasa bersalah karena menjalani hidupku sendiri. Kebebasan ternyata tidak terlalu keras. Tenang, lembut, seperti hembusan napas pertama setelah menembus permukaan air. Namun keheningan pun bisa menjadi menakutkan. Saat malam tiba, saat tak ada lagi pekerjaan yang memenuhi pikiranku, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku sudah keterlaluan? Saya putuskan semuanya, semua dukungan, semua kontak. Saya membiarkan rumah yang saya bantu selamatkan terhuyung-huyung di ambang penyitaan. Saya meninggalkan mereka, orang-orang yang pernah membesarkan saya untuk menghadapi kekacauan sendirian. Dulunya akulah yang menjadi tulang punggung, kini akulah yang melepaskan. Apakah aku terlalu kasar? Aku kembali ke pesan suaraku, pesan yang kuhindari sepanjang minggu ini. Pesan dari Bu Kartika. Kamu akan menyesal, rumah itu berarti segalanya bagiku. 1 dari Pak Raka Mahendra. Kami kehabisan pilihan jika tidak membantu. Dan Kenzo Ramadan, singkat dan pahit. Kamu membiarkan keluarga ini tenggelam hanya karena harga dirimu.
Aku mendengarkan setiap kata-katanya, tidak melewatkan satupun kata. Tapi kali ini aku tidak menangis. Aku hanya merasa lelah. Mereka selalu tahu bagaimana membuatku meragukan diriku sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka mengikat saya, bukan dengan rantai, tapi dengan rasa bersalah. Dengan kalimat seperti, "Kamu adalah kebanggaan keluarga ini," atau "Kami akan tersesat tanpamu." Namun kebanggaan itu tidak pernah ditunjukkan sebagai rasa syukur. Itu hanyalah perisai yang mereka angkat setiap kali mereka membutuhkan perlindungan atas kesalahan yang tidak ingin mereka perbaiki. Aku memikirkan sepanjang malam aku begadang menghitung angka-angka untuk klien, hanya untuk terbangun karena Kenzo Ramadan memarahiku karena tidak hidup pada saat ini. Saya berpikir untuk membatalkan liburan yang saya rencanakan setiap tahun karena orang tua saya tiba-tiba membutuhkan uang. Dan aku memikirkan ekspresi Bu Kartika saat aku bilang aku kelelahan, bukan empati, bukan pengertian, hanya kekecewaan. Seolah aku telah mengkhianati kepercayaannya, padahal hanya aku yang tak pernah berpaling dari mereka. Aku masuk ke kamarku, duduk di tepi tempat tidur. Jari-jariku menelusuri tepi selimut tua yang sudah usang. Dan stand pertanyaan yang sama terus terngiang-ngiang di kepalaku. Bagaimana jika mereka kehilangan rumah? Bagaimana jika suatu hari saya mendapat telepon yang mengatakan bahwa orang tua saya tidak punya tempat tinggal? Apakah saya akan merasa bersalah? Akulah yang menjaga mereka agar tidak berantakan selama hampir 10 tahun. Itu tidak dapat dihapus karena saya berhenti 6 bulan lalu. Tapi orang mudah lupa. Dan rasa bersalah tidak perlu alasan untuk menyusup ke dalamnya. Aku menghela nafas. Mungkin aku bukan putri yang sempurna. Mungkin aku terlalu tegas. Tapi kalau aku tidak menarik garis batasnya, aku tidak punya apa-apa lagi, kecuali dompet kosong dan hati yang patah. Saya tidak menceritakan kisah ini untuk dipuji. Saya tidak menunggu seseorang mengatakan saya benar. Saya hanya ingin mengerti, pahami apakah ada orang lain yang pernah merasa seperti saya. Jika ada orang lain yang diberi beban seluruh keluarga. Jika seseorang yang pernah di spondingers, hanya seorang adalah omongin tidak sekalipun. Dan jika Anda masih membaca ini, saya benar-benar ingin bertanya, apakah saya melakukan hal yang benar? Saya memilih untuk hidup untuk diri saya sendiri. Tapi apakah ada harga yang belum saya lihat? Aku tidak tahu. Tapi saya harap Anda bisa memberi saya perspektif baru, pesan, kata-kata jujur. Karena terkadang, untuk maju, saya hanya perlu tahu bahwa saya tidak sendiri. Kisah Nadira Anjani menjadi sebuah peringatan bagi siapa saja yang pernah dicap sebagai anak baik dan dibebani dengan tanggung jawab yang tidak pernah menjadi tanggung jawabnya. Selama bertahun-tahun, dia menukar kebebasan dan ketenangan pikirannya dengan kesetiaan pada gagasan tentang keluarga yang tidak memberikan imbalan apapun. Namun, ketika dia menyadari nilainya telah terkuras, dia menemukan keberanian untuk berkata cukup dan pergi. Kisahnya bukan hanya tentang pelarian. Ini adalah mengingat bahwa cinta sejati dimulai ketika kita menetapkan batasan yang jelas. Apakah menurut Anda tindakan Nadira Anjani benar jika ia meninggalkan siklus tanggung jawab yang dibebankan? Atau haruskah dia mencoba berkompromi? Bagikan pemikiran Anda di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti saluran ini untuk mendapatkan kisah-kisah hebat lainnya tentang keluarga, pilihan, dan menemukan suara Anda. Maka Nadira Anjani yang pernah menjadi tulang punggung keluarganya yang tak terlihat, akhirnya bisa berdiri tegak. Dia tidak hanya mendapatkan kembali keuangannya, dia juga mendapatkan kembali martabatnya. Jika cerita ini menggugah Anda, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan. Bisa kok untuk mengetahui lebih banyak kisah nyata yang menggugah jiwa Anda dan membantu Anda menemukan suara Anda. Karena penyembahan dimulai ketika kita memilih diri kita sendiri dan berkata, ini berakhir pada saya.